Baik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di kuliah Aljabar Linear. Kali ini kita di topik 6 ya. Kita akan membahas tentang vektor ya. Dan nanti juga ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya yaitu matrik ya. Nah, di kuliah kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran namanya apa dulu ya? Ada Pak, lumayan ya, apa ngapainnya mudah Iqbal. Nah, ini sudah diskusinya ya. Lu buka ya, seperti ini materinya ya. Ada materi e-book ya, e-book kecil ya. Meskipun nanti kamu boleh ya, browsing ya. Coba sekarang pertanyaan itu tentu kita pengen tahu dulu apa itu konsepnya ya. Pengertiannya apa? Jawabnya kamu klik sini. Nah, saya klik ini, saya mau nulis sesuatu nih. Komputer saya agak lambat ini. Saya ngetik sesuatu nih di mirunya ya. Boleh, yang lainnya langsung jawab boleh ya. Vektor adalah satuan yang memiliki besar dan bagus. Sudah ada yang menjawab. Ini vektor adalah besaran. Ini digeser. Oke, sudah beberapa nilai dan arah. Oke, sip, bagus. Sekarang vektor itu besaran yang tapi tidak punya arah. Coba siapa yang bisa nyebutkan ya. Kalau besaran yang hanya mempunyai nilai disebut dengan apa? Coba siapa yang bisa jawab? Besaran skala. Boleh jawabnya di atau baru. Keren ya. Keren ya, kita pakai aplikasi ini ya. Jadi kamu interaktif ya. Ini kuliah paling interaktif sekali nih. Coba sekarang jawab saya lagi. Pertanyaan berikutnya adalah punya arah. Nah, bagus, sudah yang jawab skalar. Nah, jadi nilai dan arah. Kalau skalar dia hanya punya nilai saja, nggak ada arah besaran. Jadi catat ya, besaran itu ada dua ya. Ada besaran skalar, ada besaran arah. Oke. Kalau nih. Coba saya tangan lagi sana. Nah, oke, kamu lihat grafik yang masih jawaban kotaknya sebuah vektor itu bisa digambarkan nggak ya? Kan sebuah vektor gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, kalau untuk menggambarkan vektor yang bagus kamu pakai Excel boleh ya. Atau kalau kamu mau simple di Chrome kamu itu ada di browser kamu ya, kamu buka aja Google Doc ya. Dari Google Doc kamu buka dokumen sheet ya. Dokumen sheet itu Excel yang versi cloud. Jadi vektor bisa digambarkan seperti ini. Vektor AB, ya, karena vektornya begini. Dalam fisika ada ya, dalam komputer bisa di mesin learning bisa ya terapanya ya. Di komputer grafis juga ada ya, karena hampir semua file grafis sekarang itu berbasis vektor ya, terapanya luas. Jadi ini kita belajar matematisnya dulu ya. AB, jadi dia bergerak dari A ke titik B gitu ya. Arahnya jelas juga dari A ke B juga dinyatakan dengan vektor seperti ini. Kita tulis ya, vektornya namanya AB. Pakai huruf besar biasanya untuk menyatakan ini ya, kalau kita dengan menyebutkan tidak huruf besar gitu ya. Tapi kalau kita mau menyatakan ngasih namanya huruf kecil ya, pakai huruf Aztec. Saya pilih normal. Ya terakhir ya. Jadi itu cara menyatakannya jelas ya. Dia kan vektor AB ini bergerak ke arah sumbu X atau sumbu horizontalnya ya, ke arah sumbu X 4 satuan, dan bergerak ke arah AB ini bisa juga kita tulis dengan vektor AB ini bisa kita tulis dengan matrik ya. AB ini bisa kita tulis seperti ini ya, dengan sebuah vektor yang komponennya adalah 4. Jadi kalau kita nyatakan dengan matrik, maka sebuah vektor itu adalah matrik dengan vektor dan 2 baris ya. Satu kolah metrik untuk vektor AB. Jadi metrik itu juga bisa kita pakai untuk vektor itu punya elemen ya. Elemennya itu menunjukkan kemana arah gerakan dari vektornya ya, bergerak ke arah horizontal berapa, ke arah vertikal berapa gitu ya. Nah, karena sebuah vektor bisa kita gambar seperti ini ya, sama juga seperti satuan yang lain atau besaran yang lain ya. Kalau kita punya besaran misalnya kilogram atau meter gitu ya, itu contoh besaran skalar ya. Kalau dalam fisika kalau meter ya. Terus berat itu pakai kilogram ya. Kalau besaran yang vektor dalam fisika apa contohnya? Saya balik pakai di dalam agak susah ya. Dari fisikaran vektor ya juga bisa. Ada kanan nilai kecil apa tadi mau vektor. Bagaimana pertanyaan sekarang adalah vektor. Kita gambar sini ya. Ini lancar ya. Saya Google Sheet ya. Gambar vektor. Mudah-mudahan komputer saya mau gambar ya. Saya gambar misalnya ya. Saya kasih warna ungu ya. Ungu itu warna jando ya. Kamu suka di sheetnya ya. Baru sekarang vektor ini mau saya dekatkan sih. Oh, rupanya arahnya bisa saya geser nih arahnya. Coba saya geser, saya kecilkan aja. Oke, nih. Oke. Saya punya vektor. Misalnya saya kasih nama nih vektornya adalah A ke C misalnya ya. Oke, saya kasih nama ini vektornya adalah vektor dari A ke C. Ya. Untuk lebih pakai satu huruf ya. Jadi misalnya vektor AB saya kasih nama vektor B kecil gitu ya. Sedangkan vektor dari A ke C ini saya kasih nama ini vektor
vektor C misalnya gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana operasi penjumlahan? Kalau vektor AB atau vektor B ini ditambah dengan vektor AC atau vektor C kecil ini ya, dijumlah gini aja. Ya, pakai gambar dulu ya. Sebelumnya pakai gambar dulu. Ini saya pindahkan ke sini kan boleh ya. Vektor ini saya pindah ke sini boleh loh ya. Ya. Nah, bentar ya. Nah, saya pindah. Nah, oke. Saya pindah ke sini ya. Oke, mudah-mudahan. Nah, kira-kira gini. Ya. Ini ya. Jumlahnya adalah jarak dari sini dari 0,0 ini sampai titik 6, gini ya. Saya harus gambar vektor lagi. So dari insert image, insert drawing ya. Nah, pakai Excel biasa sih. Saya tadi berpikir mudah-mudahan menghemat resource saya ya. Ini ya lumayan sih jalannya berapa itu kira-kira ya. Arrow dari titik mudah-mudahan kira-kira segini ya. Nah, mudah-mudahan pas gini. Saya kasih warna ini ya. Oke, terus saya simpah vektor hasil penjumlahan. Kamu juga bisa menggambar contoh-contoh vektor yang lain ya, kan di Miro boleh. Nah, ini ya, saya mencoba ini ya. Oke, bagus. Ini ada dari vektor B ditambah dengan vektor C. Oke, saya kasih keterangan di sini. Di sini kita kasih namanya adalah vektornya vektor A misalnya itu ditambah dengan vektor C. Nah, gitu ya. Kira. Oke. Nah, kalau vektor B-nya nih komponennya apa nih? Coba saya tulis ini ya. Dari saya bikin di sini matriknya. Dia bergerak ke kanan sejauh 2 kolom ya. Berarti X-nya 2. Ke kanan 2 terus ke atas bergerak sebanyak ini matrik dari vektor B. Nah, adalah ini saya kasih tanda vektor dulu. Nah, vektor B sebagai dari B ditambah C. Oh, sorry kok B sih? Ini C nih. Ini adalah vektor AB itu ya. Jadi kita sudah sepakat itu misalnya. Nah, sekarang kita mau ngitung jumlahan B ditambah C ya, tinggal mudah nih. Ini komponennya adalah saya bikin dulu saya sama dengan ke sini lagi tekan itu tadi gambar adalah apa nih? H, saya tulis saja rumus ya. H dengan J4 ya, J4. Nah, yaitu komponen vektor C ya. Nah, itu oke, saya enter. Nah, sedang 6 ya ketemunya ya. 4 tambah 2 ya. Sama dengan H8 J5 ya, J5. Nah, itu rumusnya ya. Pakai Excel, nah, enak pakai Excel. Nah, ngitung penjumlahan metrik mudah ya. Nah, ini adalah vektor hasil. Coba hitunglah hasil pengurangannya. Nah, gitu ya. Di sini ada pertanyaan. Jadi gini ya, kalau mau operasinya itu bisa tambah, bisa kurang, bisa kali bisa ya. Perkalian vektor ada ya. Kalau perkalian vektor ada 2 ya, produk ya. Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, perkalian vektor. Nah, kalau konsepnya penjumlahan pengurangan gini ya. Jadi kalau kamu mau mencari berapa B dikurang C. Berapa vektor B dikurang C. Kalau dari sini ke sini. Kalau vektor min C artinya apa? Ya panah bisa nggak nih? Oh, saya rupanya kesulitan. Oh, ini nggak biasa ya. Saya gambar lagi. Saya mau kalau dengan vektornya sama ya. Panjang tadi kan bergerak ke kanan 21 ikalnya ya. Coba sekarang min C kira-kira seperti ini. Warna ini kasih warna merah ya, agak tebal ya. Mau menggambar vektor harus disesuaikan ya. Panjangnya nih yang harus apa nih? Aduh. Nah, dia harus kurang ke sini. Nah, gini ya. Adalah vektor min C. Saya kasih nama nih ya. Ini adalah vektor min C. Min C. Nah, ini bagus. Oke. Ini teks ya. Jadi vektor min C adalah C, tapi besarnya atau panjangnya sama. Nilai dari vektor B dikurang C, itu artinya B ditambah dengan min C kan? Kalau B ditambah min C berarti rumus kolomnya, datanya, matriknya ada di J4. Ya, kalau tadi itu, sedangkan komponen berikutnya berarti H8 dikurang dengan J. Inilah cara menghitung penjumlahan dan pengurangan matrik. Ada pertanyaan? Ingat ya, gambarnya harus bisa, terus menghitung nggak ada yang bisa sih. Yang simbol ini. Yang ini kayaknya seru kita diskusi di Miro nih. Sih, apa ini like ya? Oh, di chat ini ada yang nanya di chat. Saya buka pengurangannya. Oh, oke, ada yang jawab 27 ya, bagus. Ada yang jawab di chatting boleh, jawabnya pakai chatting boleh. Jawabnya pakai chatting juga boleh. Tadi saya di mana tadi? Oh ini ya. Oke. Nah, gitulah ya pengurangan ya. Belum saya enter ini ya. Nah, bagus. Sekarang coba saya minta kamu ada yang gambar metrik vektor ini ya. Terus lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan sembarang vektor pakai Excel kamu ya di Miro ya. Terus lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan ya.
Saya buka lagi Miro-nya. Bisa ambil kotaknya. Kanvasnya bisa nggak? Kanvasnya saya geser ya. Oke. Ada artinya masih taruh lebih masih 57 nih yang aktif di Miro hanya 3 mahasiswa. Artinya ada sekitar 20 nilai bagus saja. Ya. Vektor, silakan. Kalau gambar caranya di sini ada 32 yang aktif. Kamu bisa nggak ngatur kotaknya ya? Bisa memunculkan contoh gambar vektor dalam bentuk matrik tadi dan hasil operasinya. Operasinya penjumlahan dan penggunaan aja. Permisi Pak, nanya untuk pengumpulan tugas di e-learning dibuka 4 April. Tidak masalah. Kalau nak minta diperpanjang ngomong aja ya, saya panjangin ya. Tapi jangan lama-lama ya. Paling lama saya nambahin waktu ngupload e-learning ya 2-3 hari aja. Karena tiap minggu kan ada tugas ya. Nah, kamu yang dapat batch kemarin ya di e-learning bagus ya, artinya kamu aktif ya. Nanti berikutnya saya mau bikin kriteria yang lain untuk mendapatkan batch. Misalnya minimal nilai tugasnya berapa atau hasil kuis nanti. Kuis nanti kamu yang nilainya lebih dari 80 misalnya akan saya kasih batch ya. Di akhir semester kalau kamu mengumpulkan banyak batch, berarti itu adalah modal awal kamu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, gitu aja ya. Jadi berusahalah mendapatkan batch yang banyak di e-learning kamu ya. Izin bertanya apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku pada vektor? Oke, nah bagus. Ini ada pertanyaan keren dari Muhammad Rangga. Jadi tentu berbeda dengan operasi pada skalar ya. Kalau operasi skalar, kamu punya angka 2 ditambah 3, ya sama aja dengan 3 tambah 2 gitu ya. Sekarang kalau B, kita coba di sini. Ya kesannya ini kita coba aja. Nah, kalau rasanya kalau penjumlahan sama ya. Kalau operasi penjumlahan sama saja. Saya nulisnya kan B tambah C ya. Nah, sekarang C tambah B. Berarti J4 ditambah dengan H7 ya. H7. Berapa itu? Sama. Berarti sama ya. Ternyata hasilnya sama. 5 ditambah. Ini adalah C tambah B ya. C tambah B. H8 berarti ya. H8 sama ya. Nah, jadi kalau operasinya penjumlahan sama Y dibolak-balik ya. Berarti komutatif ya. Bolak-balik itu artinya komutatif ya. Bolak-balik sama. Di vektor ya. Tentu kalau vektor ini pasti dimensinya sama ya kalau kita wujudkan dalam bentuk metrik ya. Kecuali kamu bikin vektor yang dimensi 3 ya. Jadi nanti bisa dimensinya bisa M lah ya. Nah, tolong matikan nanti berisik. Nah, matikan aja semua nih ya. Oke, jadi itu ya jawaban dari pertanyaan tadi. Kalau pengurangan gimana? Ya, boleh kamu coba. Kalau pengurangan mungkin tidak komutatif ya, dibolak-balik lain ya. B dikurang C dengan C dikurang B pasti beda ya. Tidak. Kamu coba aja kalau kamu mau ini ya, kalau mau menghitung ini vektor ini hasil adalah vektor ini ya, dari 0,0 nah gitu ya. Boleh kalau saya mau segambar pengurangan vektor B dikurang sama saya ya. Dikurang sih ya. Oh, sorry. Hero. Oke. Dari titik 0,0 sampai ya. Oke. Saya kasih warna pink ya. Terus saya tutup. Nah, bisa menggambarkan secara geometri, terus harus bisa menghitung operasi baik. Di dalam cara menggambarnya, operasinya secara ini saya gini. Vektor B min, sedangkan vektor B ditambah C adalah vektor yang kuning itu ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Apakah menggunakan Google Sheet bisa menjadi pengganti MS Office jika kita tidak memiliki lisensi? Oh iya, betul. Betul sekali, kawan. Edo Azani. Jadi kalau kamu tidak punya Microsoft yang asli, yang pilihan, pakai yang Google Sheet ini aja. Pakai yang Google Office ya. Ya, namanya Google Docs ya. Kamu buka namanya di DOCS ya, docs.google.com ya. Kamu punya email Google, pasti bisa login gitu kan. Login Google-nya dulu ya. Kamu bisa ngetik MS Word di situ ya, Office Google ya, Google Office. Bisa ngetik dokumen, bisa membuat sheets. Bahkan ini sheetnya bisa kamu coding ya untuk nyimpen database di aplikasi mobile kamu bisa dikonekkan dengan aplikasi mobile. Banyak tutorialnya di YouTube ya. Ya benar Edo. Nah, jadi bisa kita gunakan yang praktis. Dan satu lagi ya, kalau kita itu namanya dokumen cloud. Ini yang contoh dokumen cloud ya. Office cloud itu adalah Google Docs ini. Makanya saya kasih share linknya nih. Jadi kita bisa ngetik bareng-bareng. Mau 2 orang, 10 orang ngetik bareng-bareng dokumen yang sama ya. Di dokumen sama bisa ya. Nah, keren jadi. Jadi kalau kamu punya tugas mau dikerjain bareng-bareng, caranya tugasnya upload di Google Docs. Terus di-share-kan linknya. Editnya bareng-bareng. Jadi nggak perlu ngopi-ngopi file. Sehingga nulari virus ya. Atau nak mindah-mindah file itu taruh ya. Kalau nggak ada lihat tugasnya,
Tugasnya adalah dengan menggunakan diagram karya ini. Pertanyaannya apa nih? Dengan menentukan titik koordinatnya dulu di koordinat karsian, lalu gambarkan dan tentukan koordinat hasil penjumlahan dan pengurangan vektor. Google Sheet yang sebenarnya harus beda, ya. Jangan sama dengan punya aku ini. Ya. Vektor bebas. Katanya bisa kanan, kiri, ke bawah, boleh vektor itu bebas ya. Nah, kalau ke kanan ini ke kanan ke atas itu berarti positif semua ya. Di sini ke bawah nih. Ini ada komponen yang negatif ini. Ini artinya negatif 2 ya. Bergerak ke sumbunya ke bawah ini kan negatif 2 juga. Jadi min 2, min 2 nih. Matrik ya min 2 gitu komponennya. Ini yang merah nih. Nah, gitu ya. Nah, kamu bikin gambar matriknya bebas ya. Ikuti apa yang lakukan ini. Jadi matriknya digambar, kemudian disebutkan komponennya ya, elemennya ya, menggunakan matrik boleh, terus dioperasikan pengurangannya. Itu maksudnya ya, isi tugas itu ya. Boleh, kalau ada pertanyaan tentang tugasnya boleh ya. Nah, ini tinggal 1 menit lagi kita kuliahnya. Silakan yang mau bertanya tentang tugas. Jadi ini adalah bentar. Oke.